Halo, perkenalkan saya Yuniati Elizabeth Kono bersama anggota kelompok 2, Orian C. Malo, Ana Biaf, Ana Maria Haheli, Albertin Alfrinda, dan Franciscus Renaldi Wangge. Kami adalah mahasiswa-mahasiswi semester 3, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang populasi, sampel, dan teknik sampling untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik dasar. Populasi. Populasi adalah keseluruhan data yang kita amati, observasi, dan teliti. Populasi juga merupakan sekumpulan objek yang mempunyai karakteristik yang sama yang menjadi objek inferensia. Contoh dari populasi itu sendiri adalah misalnya seorang peneliti ingin melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Kupang. Maka SMA Negeri 1 Kupang inilah yang merupakan populasi penelitian. Nah, SMA Negeri 1 Kupang mempunyai sejumlah orang atau subjek dan objek yang lain. Hal ini berarti populasi dalam arti jumlah atau kuantitas. Tetapi SMA Negeri 1 Kupang tersebut juga mempunyai karakteristik orang-orang, misalnya motivasi belajar, kedisiplinan, kepemimpinan, iklim pembelajaran, dan lain-lain, dan juga memiliki karakteristik objek yang lain, misalnya tata tertib sekolah, kebijakan sekolah, tata ruang kelas, lulusan yang dihasilkan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ini berarti populasi dalam arti karakteristik. Satu orang pun sebenarnya dapat dijadikan sebagai populasi, karena satu orang itu mempunyai berbagai karakteristik, misalnya gaya bicaranya, kedisiplinannya, hobi, cara bergaul, kepemimpinannya, dan lain-lain. Selanjutnya, sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang representatif. Nah, sampel juga merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut ataupun bahkan bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang alasan penggunaan sampel. Yang pertama, ukuran populasi. Bila ukuran populasi terlalu besar, maka akan sangat sulit untuk melakukan penelitian. Dalam hal ini, penggunaan sampel akan jauh lebih efektif dan efisien untuk menghasilkan data yang dibutuhkan. Yang kedua, masalah biaya. Dalam prosesnya bisa jadi penggunaan populasi akan menimbulkan biaya yang sangat besar. Sebagai contoh, anggaplah kita ingin mendapatkan indikator kependudukan terbaru untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Bila menggunakan populasi, maka biaya yang dibutuhkan akan sangat besar. Berikutnya, masalah waktu. Penelitian yang menggunakan sampel memungkinkan penyajian data dalam waktu yang relatif lebih cepat daripada populasi. Yang keempat, percobaan yang sifatnya merusak. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah untuk mengolah data populasi dengan jumlah jutaan, tentunya membutuhkan perangkat penyimpanan data dan komputer dengan spesifikasi yang tinggi. Hal ini akan jauh berbeda jika pendataan dilakukan dalam bentuk sampel. Yang kelima, masalah ketelitian. Dalam beberapa contoh penelitian bisa jadi penggunaan populasi tidak dimungkinkan dan akan membahayakan objek dari populasi itu sendiri. Contohnya, apakah kita yakin bahwa warna darah manusia itu seluruhnya berwarna merah? Untuk memastikan hal tersebut, kita tidak perlu menyedot seluruh darah dan memeriksa hasilnya. Cukup mengambil beberapa tetes di setiap bagian tubuh dan tentunya kita sudah bisa menarik kesimpulan dari hal tersebut. Dan yang terakhir adalah masalah ekonomis, karena dengan menggunakan sampel maka biaya yang dibutuhkan akan lebih sedikit. Baik, selanjutnya keuntungan dan kekurangan dari populasi dan sampel. Keuntungan dari populasi yang pertama,
data dijamin lebih lengkap, pengambilan kesimpulan atau generalisasi lebih akurat. Kekurangannya, yang pertama membutuhkan banyak sumber daya atau biaya, tenaga, waktu. Yang kedua, tidak ada jaminan bahwa semua anggota populasi dapat didata atau dilacak di lapangan. Yang berikutnya, keuntungan dan kekurangan dari sampel. Keuntungan sampel yang pertama, efisien penggunaan sumber daya atau tenaga, biaya, waktu. Yang kedua, anggota sampel lebih mudah didata atau dilacak di lapangan. Kekurangan dari sampel yang pertama membutuhkan ketelitian dalam menentukan sampel. Yang kedua, pengambilan kesimpulan atau generalisasi perlu analisis yang diteliti dan dilakukan secara hati-hati. Yang berikutnya adalah teknik sampling. Teknik sampling adalah cara-cara pengambilan sampel. Teknik sampling juga merupakan cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang teknik sampling. Dalam teknik sampling dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan tidak semua populasi berpeluang untuk menjadi sampel. Jadi, non-probability sampling ini adalah kebalikan dari probability sampling. Nah, dalam probability sampling tersendiri dibagi lagi dalam beberapa teknik. Yang pertama, simple random sampling. Dalam simple random sampling ini, semua unsur dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Anggota sampel dipilih dengan cara pengundian menggunakan nomor anggota sebagai nomor undian dan menggunakan tabel angka random atau bilangan acak berdasarkan nomor anggota. Nah, ada syarat-syarat penggunaan teknik simple random sampling. Yang pertama, sifat populasi adalah homogen atau memiliki karakteristik yang sama. Misalnya, kita ingin meneliti kemampuan siswa dalam menentukan FPB untuk siswa kelas 7. Ternyata di kelas 7 tersebut sudah diajarkan untuk menentukan FPB. Nah, populasinya homogen, artinya semua mampu. Artinya semua pernah mendapatkan materi tersebut dan sama-sama kelas 7. Nah, syarat yang kedua yaitu keadaan anggota populasi tidak terlalu tersebar secara geografis. Dan syarat yang ketiga harus ada kerangka sampling atau sampling frame yang jelas. Teknik yang kedua, proportionate stratified random sampling. Dalam teknik ini, populasi dikelompokkan berdasarkan heterogenitas anggota yang selanjutnya dari setiap strata dipilih sampel dan populasi yang ada dia berstrata tetapi secara proporsional. Misalnya, ada 600 pegawai di suatu perusahaan. Nah, dari 600 pegawai tersebut masing-masing mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Ada 200 pegawai lulusan S2, 200 pegawai lulusan S1, dan 200 lainnya atau sisanya itu lulusan SMA. Nah,
itu kan sama-sama 200, 200, 200. Jadi itu proporsional. Nah, jadi kita ambil masing-masing strata 100-100. Yang lulusan S2 100, yang lulusan S1 100, yang lulusan SMA 100. Nah, itu yang disebut dengan teknik proportionate stratified random sampling, di mana populasinya bersifat heterogen. Teknik yang ketiga, disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Nah, jadi dia kebalikan dari proportionate stratified random sampling. Nah, misalnya dalam perusahaan ada 600 pegawai. Nah, 600 pegawai itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang 200 pegawai lulusan S2, 260 pegawai lulusan S1, 134 pegawai lulusan SMA, dan 5 pegawai lulusan SMP. Nah, itu kan jumlahnya itu tidak proporsional. Nah, itu yang dinamakan disproportionate. Jadi, kita akan mengambil sampelnya yang lulusan S2 100, yang pegawai lulusan S1 kita ambil 130, yang pegawai lulusan SMA kita ambil 67, dan pegawai lulusan SMP kita ambil 5, kita ambil semua. Nah, itu kan kurang proporsional. Nah, jadi contoh tersebut merupakan contoh dari teknik disproportionate stratified random sampling. Teknik keempat, area sampling. Area sampling merupakan teknik cluster sampling dalam suatu area atau lokasi tertentu. Teknik area sampling ini berbeda dengan teknik-teknik sampling sebelumnya. Dalam teknik sampling ini, yang menjadi unit sampling dalam kerangka sampling adalah kelompok-kelompok, bukan individu atau unsur-unsur sampling itu sendiri. Area sampling disebut juga dengan cluster sampling. Dalam cluster sampling, populasi target pertama-tama dibagi ke dalam subkelompok atau cluster yang eksklusif. Kemudian, sampel acak dari cluster tersebut dipilih berdasarkan teknik probability sampling, misalnya dengan menggunakan random sampling. Sebagai contoh, di Kota Kupang terdapat 200 kelompok usaha keramik. Mereka ini akan diminta tanggapannya tentang kondisi usaha di Kota Kupang. Setelah dipertimbangkan, besarnya sampel representatif ialah sebanyak 30 kelompok usaha. 3 kelompok usaha inilah yang disebut sebagai cluster sampling atau area sampling. Jadi, bukan individu dalam kelompoknya yang menjadi sampel, akan tetapi kelompok usahanya. Sekian penjelasan materi dari saya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik sampling pada bagian non-probability sampling. Yang pertama, sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan anggota populasi yang telah diberikan nomor urutan. Misalnya, anggota populasi terdiri dari 50 orang, kemudian semua anggota populasi itu diberi nomor
urut dari 1 sampai 50. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan bilangan tertentu. Yang kedua, sampling kuoto. Sampling kuoto adalah teknik pengambilan sampel dari populasi yang bercicirkan tertentu sampai memenuhi jumlah kuoto yang dikehendaki. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di suatu daerah. Jumlah sampel yang ditentukan adalah 300 orang. Jika dalam pengumpulan data belum didasarkan atas 300 orang tersebut, maka penelitian dipandang belum selesai karena belum memenuhi kuota yang telah ditentukan di awal, yaitu 300 orang. Yang berikut, yang ketiga, sampling aksidental. Sampling aksidental adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan bila dipandang sampel yang diketemukan secara tidak sengaja ditemui cocok sebagai sumber data, maka sampel tersebut akan diambil oleh peneliti. Menjelaskan teknik sampling, purposive sampling. Jadi, purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Sampling jenuh. Menurut Sugiono, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Yang keenam yaitu snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Pada penelitian kualitatif, banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.